Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-397, yakni berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala, dan dari Kharijah bin Hudzafah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Kharijah bin Hudzafah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kebaikan kepada kalian dengan suatu salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kebaikan kepada kalian dengan suatu salat yang lebih baik bagi kalian dari unta yang merah. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya, salat apa itu wahai Rasulullah? Qal al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat itu adalah witir. Salat witir. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktunya antara salat isya sampai terbitnya fajar, sampai
terbitnya fajar. Kata Al-Hafidh, rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyyah wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Al-Imam An-Nasa'i, yaitu Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban rahimana wa rahimahullah wa rahimahumullah. Kata Al-Hafidh, wa sahhahahu al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimana wa rahimahullah. Ikhwanna fid din, azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama ahlul hadis tentang derajat kesahihannya, panjang lebar. Ala kulli hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allama Albani rahimana wa rahimahullah, bahwa hadis ini mempunyai banyak syahid, mempunyai syawahid, saksi-saksi penguat, sehingga barang siapa yang mempelajarinya atau menelitinya, dia pasti akan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Ya ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini demikian adanya adalah hadis yang sahih, tanpa kalimat hiya khairul lakum min humrin na'am. Salat itu adalah salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, tanpa kalimat ini. Ya. Tanpa kalimat ini hadisnya sahih. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Allama Albani sendiri di dalam Irwaul Ghalil, dan juga disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah di dalam kitab beliau Fathul Allam. Naam. Maka kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih tanpa kalimat hiya khairul lakum min humrin na'am. Di kalimatnya hanyalah innallaha amaddakum bis salatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan kepada kalian dengan suatu salat. Maka para sahabat bertanya, qulna wa ma hiya ya Rasulullah. Kami berkata, salat apa itu wahai Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-witru, salat witir. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Yang mana waktu salat witir itu adalah antara salat isya sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Naam. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah yang penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan salat witir. Tentang keutamaan salat witir. Naam. Di mana para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya inna min a'zamil qurabat ila Allahi salatul laili wal witr. Sesungguhnya di antara perkara yang perkara yang a'zam, paling besar, ya, perkara yang paling besar yang mendekatkan, di antara perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah adalah salatul laili wal witr, salat lail dan salat witir. Dan di sini salat witir. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat
Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini apa? Maka di sini tentang keutamaan sholat malam. Di dalamnya ada sholat witir. Yang kedua dari hadis ini ditetapkan atau disebutkan waktu melakukan sholat witir. Kapan seorang boleh melakukan sholat witir, atau kapan waktunya melakukan sholat witir? Maka jawabnya sebagaimana yang tertera di dalam hadis, yaitu ma bainal isya'i ila tulu'il fajri, yaitu ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri, yakni waktunya mulai dari atau di antara salat isya sampai terbitnya fajar, Nah, sebab itu kalau ditanyakan kapan seorang dia boleh melakukan sholat witir, ya jawabnya ketika dia telah selesai melakukan sholat isya. Ketika dia selesai melakukan sholat isya, maka ketika itu sudah boleh bagi dia untuk melakukan sholat witir. Ya, nah, dikatakan kapan batas akhir daripada sholat witir, waktu sholat witir? Ya jawabnya, ya ini ketika terbitnya fajar. Ketika telah terbitnya fajar, maka tidak ada lagi sholat malam. Maka dengan demikian juga berakhir waktu sholat witir. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustadz kalau sekiranya seseorang dia melakukan sholat jamak, dia melakukan jamak takdim, yaitu dia lakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Ya, kapan dia melakukan sholat witir? Kapan dia melakukan sholat witir? Jawabnya, ya tatkala dia selesai melakukan sholat isya itu, walaupun dia jamak. Kalau dia jamak maghrib dan isya di waktu maghrib, dia sholat maghrib kemudian 3 rakaat. Selesai itu dia qamat, dia lakukan lagi sholat isya 4 rakaat. Maka setelah itu sudah boleh bagi dia untuk melakukan sholat witir. Ya, nah, kenapa ya? Karena waktu sholat witir itu berkaitan dengan sudah lakukan sholat isya atau belum. Ya, nah, sehingga bisa jadi seseorang misalnya dia sholat isya pada malam hari, dia sholat isya di jam misalnya jam 11. Apakah dia boleh melakukan sholat witir di jam 10? Tidak boleh, karena dia belum melakukan sholat isya. Ya, nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian di sini faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kebaikan kepada hambanya dengan mensyariatkan kepada mereka ibadah-ibadah tambahan yang tinggi nilainya. Ibadah-ibadah tambahan yang tinggi nilainya, yakni ibadah-ibadah
yang di luar daripada kewajiban. Yang dimaksudkan dengan ibadah tambahan ini adalah ibadah-ibadah yang di luar daripada kewajiban. Nah, dia bukan wajib, tetapi dia mempunyai nilai yang tinggi. Dia mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berikan catatan ya, kalau ditanyakan Ustadz, tadi Ustadz katakan bahwa ketika seseorang selesai melakukan sholat isya maka sudah boleh bagi dia untuk melakukan sholat witir. Maka kita katakan na'am, iya. Kalau begitu kapan waktu yang utama untuk melakukan sholat witir? Maka jawabnya waktu yang utama untuk melakukan sholat witir adalah jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup sholat malam Anda. Ya, jadikan sholat witir itu sebagai penutup sholat malam Anda. Jadi Anda sholat malam semuanya, ya terakhirnya Anda tutup dengan sholat witir. Anda mau sholat tahajud, silakan. Ya 8 rakaat, maka Anda tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Kalau Anda mau sholat tahajud misalnya 10 rakaat, Anda tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Ala kulli hal, jadikan sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Ini yang afdol. Ini yang afdol. Ya, sehingga kalau ada seseorang dia melakukan sholat witir di awal waktu, lalu dia kaget bangun di malam hari, dia ingin melakukan sholat malam, apakah boleh? Jawabnya boleh. Tapi dia ingin melakukan sholat witir lagi, jawabnya tidak boleh. La witrani fil lailah, atau kama ja'a fil hadis. Ya, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, ya kalau dia mau melakukan sholat witir, silakan saja. Tapi yang afdal adalah menjadikan sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Nah, maka di sini ada para ulama berselisih pendapat ya. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan ketika dia sudah sholat witir di awal waktu, lalu dia bangun di malam hari ingin melakukan sholat malam, maka hendaklah dia batalkan witirnya, yaitu dengan dia sholat 1 rakaat supaya sholat jadi lengkap. Kalau tadi di awal waktu dia sudah sholat ganjil 3 rakaat, dia tidur, dia bangun di malam hari mau melakukan sholat malam, dia batalkan witir yang tadi dia lakukan di awal waktu, yaitu dengan melakukan 1 rakaat supaya jumlahnya jadi 4, sudah genap bukan witir. Lalu dia lakukan sholat malam, kemudian dia tutup dengan witir. Ya, itu menurut pendapat sebagian para ulama dalam madhab Maliki. Ya, nah, namun pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, yang tidak ada riwayatnya tentang pembatalan witir itu. Ya, nah, maka yang benar yang kita anggap kuat, ini sudah dia lakukan sholat malam saja tanpa witir. Ya, karena dia sudah lakukan witir di awal waktu. Nah, sekali lagi kita tekankan, tapi kalau ditanyakan yang afdal, maka jawabnya di akhir waktu. Kalau ditanyakan kapan sholat malam yang utama waktunya, ya kita jawab ya di pertengahan malam, sepertiga malam ya yang awal, sepertiga malam yang awal. Nah, di sepertiga malam yang akhir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, berikut kita katakan tadi faedah yang keempat tadi ya, bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya, jadi Allah memberikan atau mensyariatkan kepada mereka ibadah tambahan ya, yang besar nilainya, tinggi derajatnya di sisi Allah, dan merupakan kedekatan ya, upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah sunnah, sholat sunnah,
atau ibadah-ibadah yang sunnah yang bukan wajib. Dan di antara ibadah-ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah yang bukan wajib itu adalah sholat witir. Adalah sholat witir. Naam. Kalau ditanyakan Ustaz, bolehkah melakukan sholat witir dalam keadaan safar? Ya, maka jawabnya boleh. Boleh. Karena Nabi SAW sendiri telah memelihara sholat witir ini baik dalam keadaan safar atau tidak dalam keadaan safar. Ya, nah, baik dalam keadaan safar maupun ketika tidak dalam keadaan safar. Bahkan bagi orang yang telah menjaga sholat witir, lalu suatu ketika luput darinya sholat witir, maka disyariatkan bagi dia untuk mengqadha salat witir itu di siang hari. Mengqadha salat witir itu di siang hari, yakni dengan melakukannya secara genap. Ya, dengan melakukannya secara genap, bukan ganjil lagi, karena dia sudah siang hari. Salat witir itu kekhususan salat di malam hari. Tapi kalau dia tertidur darinya pada suatu ketika, padahal dia termasuk orang yang biasanya menjaga sholat witir, maka dia boleh, disyariatkan baginya untuk mengqadha sholat witir itu di pagi hari. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, insyaallah kita sebutkan pada bab yang lain insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa rawa Ahmadu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, nahwahu, hadis semisal dengan ini, yakni semisal dengan hadis Kharijah bin Hudzafah. Namun riwayat Ahmad ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Riwayat Amr bin Shu'aib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya adalah riwayat yang dhaif. Nah, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hajjaj bin Arta'ah. Al-Hajjaj bin Arta'ah adalah rawi yang mudallis. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abdillah ibn Buraidah radhiyallahu anhumah an abihi, dan dari Abdullah bin Buraidah yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, qal, dari Abdullah bin Buraidah yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, an abihi, dari bapaknya, qal, bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna.
Witir itu adalah hak. Ini sesuatu yang ditetapkan, hak yang ditetapkan. Nah, di sini juga bisa diartikan kewajiban ya. Faman lam yutir, dan barang siapa yang tidak berwitir, falaisa minna. Falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Dia bukan dari golongan kami. Nah, kata Al-Hafidh, akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang layyin, yang lembek, yang lemah. Wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Rahimana wa rahimahullah. Dan hadis ini ya ikhwan adalah hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abul Munib Ubaidillah bin Abdillah. Jadi dia adalah rawi yang pada dirinya ada kelemahan, kedhaifan. Nah, maka hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah dalam Irwaul Ghalil dan di dalam Mishkatul Masabih, dan juga dinilai dhaif oleh Syekh Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah di dalam Fathul Alam. Naam. Ya, karena dia adalah hadis yang dhaif, ya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, memang dengan hadis inilah sebagian ulama menetapkan bahwa sholat witir itu wajib hukumnya. Ya. Tapi karena dasar hukum yang dipakai oleh mereka adalah dasar hukum yang lemah, maka otomatis pendapat mereka pun lemah. Ya. Nah, pijakan yang dijadikan dalil oleh mereka itu lemah, ya otomatis ya kesimpulan hukum yang dikeluarkan pun berstatus lemah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Hafidh berkata, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah afwan, walahu syahidun dha'ifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Dan hadis ini juga punya syahid, punya saksi penguat ya, yang lemah. Saksi penguatnya juga lemah, dhaif, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah di dalam musnadnya. Nah, maka ya, di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Muawiyah bin Qurrah, di mana Muawiyah bin Qurrah ini mengambil hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, padahal Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata Muawiyah bin Qurrah ini tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah dan tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, dengan demikian jadilah hadis ini hadis yang dhaif. Naam.
Dan Al-Imam Bukhari berkata bahwa Muawiyah bin Qurrah ini atau dikenal apa namanya, ada rawi yang bernama Al-Khalil bin Murrah ya. Di dalam sanad ini juga di mana Imam Bukhari berkata tentang orangnya bahwa dia ini mungkarul hadis. Mungkarul hadis. Wallahu a'lam bissawab. Kita lihat sanadnya. Kita lihat sanadnya di dalam Musnad Ahmad. Naam. Naam. Dari hadis Buraidah di dalam Al-Hafidh mengatakan walahu syahidun dha'ifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Hadis ini mempunyai syahid yang lemah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gimana kita katakan tadi bahwa kalau hadis Abdullah bin Buraidah ini adalah hadis yang dhaif ya. Di dalam sanadnya ada Abul Munib Ubaidillah bin Abdillah Al-Ataki. Naam. Riwayat ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani dan dinyatakan dhaif oleh Syekh Muhammad Hizam. Wallahu a'lam. Meskipun Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hasan, mengatakan riwayatnya apa? Hasan. Wallahu a'lam. Namun yang kita yakini adalah hadis ini hadis yang dhaif. Naam. Waalaikumsalam. Adapun adapun syahid yang kita dapati sanadnya, syahid yang dipakai oleh Al-Hafidh di sini kata beliau walahu syahidun dha'ifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Dan hadis ini hadis Buraidah, hadis Abdullah bin Buraidah ini mempunyai saksi penguat ya, yang lemah juga dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita dapatin, kita baca sanadnya. Kata Imam Ahmad di dalam musnadnya haddatsana Waqi' qala haddatsana Khalil bin Murrah an Muawiyah bin Qurrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yutir falaysa minna. Ini lafadznya.
Lafaz yang dimaksud oleh Al-Hafidz sebagai syahid dari Abu Hurairah itu lafaznya adalah man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak berwitir maka dia bukan dari golongan kami. Ya, ini dipakai sebagai syahid oleh dijadikan syahid terhadap hadis Abdullah bin Buraidah. Ya. Hanya saja Al-Hafidz di dalam Bulughul Maram ini tidak menyebutkan lafaz hadis Abu Hurairah ini. Hanya beri isyarat saja bahwa walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah. Dia punya sanad yang lemah, saksi yang lemah dari Abu Hurairah, ya. Jadi saksi yang dipakai ini juga diisyaratkan bahwa saksi ini lemah, ya. Menurut Al-Hafidz. Nah, di sini memang Syekh Shu'aib Al-Arnaud pada kesempatan lain mengatakan hadits ini dhaif, yang saksi ini dhaif. Ya, dan memang saksi ini juga dhaif, ya, dilemahkan oleh Syekh Albani, juga dilemahkan oleh Syekh Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah di dalam Fathul Alam. Nah, sebab kelemahannya karena di dalam sanad ini ada dua rawi yang lemah. Yang pertama Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah yang mengambil hadis ini dari Abu Hurairah itu, kata Syekh Albani, Imam Ahmad mengatakan bahwa Muawiyah bin Qurrah ini tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Dan juga dia tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Ya, padahal di sini kalau kita lihat dalam sanadnya itu kan Muawiyah bin Qurrah an Abi Hurairah. Ya, Muawiyah bin Qurrah dari Abu Hurairah. Padahal dia tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Dia tidak pernah juga berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Makanya memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, itu yang satu. Yang kedua, juga ada rawi di atas Muawiyah bin Qurrah ini yang mengambil dari Muawiyah bin Qurrah, yaitu Khalil bin Murrah. Kan Imam Ahmad berkata begini, haddatsana Waqi', telah bercerita kepada kami Waqi'. Qala, dia berkata haddatsana Khalil bin Murrah, telah bercerita kepada kami Khalil bin Murrah. Khalil bin Murrah berkata an Muawiyah bin Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah. Jadi Khalil mengambil dari Muawiyah bin Qurrah, Muawiyah bin Qurrah mengambil dari Abu Hurairah. Dalam biografinya Muawiyah bin Qurrah tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah dan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Sementara Khalil bin Murrah yang mengambil dari Muawiyah bin Qurrah ini pun Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis rawi ini. Ya. Nah, rawi ini mungkar, dia ini mungkar. Nah, mungkarul hadis. Ya, karena dia mungkarul hadis, ya. Sementara Al-Imam An-Nasai, ya, melemahkan Khalil bin Murrah. Ya, dengan demikian dua sanad berturut-turut ini dhaif, ya. Yang satu mungkar, yang satu tidak pernah mendengar dari, ya, Abu Hurairah. Maka riwayat ini pun dhaif. Ya, ini yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz bahwa walahu syahidun dhaifun, dia punya sanad yang dhaif. Ya, dan memang dilemahkan oleh Syekh Albani, dilemahkan pula oleh Syekh Muhammad Hizam. Syekh Shu'aib Al-Arnaud pada suatu kesempatan lain mengatakan dhaif. Pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa hasan li ghairihi. Ya, di sini hasan karena punya pendukung-pendukung yang lain. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kita yakini adalah hadis ini dhaif. Maka penetapan salat witir sebagai kewajiban sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian para fuqaha yang mereka berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini adalah lemah. Ya, lemah karena dasar hukum yang dipakai oleh mereka lemah, kesimpulannya alhasil kesimpulan yang mereka keluar pun lemah. Ya. Nah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ala kulli hal, ya, ini pendapat yang karena pendapat Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib, ya. Witir itu apa? Wajib. Nah,
Maka kita katakan tidak demikian. Pendapat yang kuat diantara pendapat yang terpilih dari pendapat para fuqaha bahwa sholat witir itu bukan wajib, sunnah, muakkadah yang sangat ditekankan. Ya sampai-sampai kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu para fuqaha menetapkan keadilan seseorang itu dengan sholat witir. Ya, artinya apa? Kalau seseorang dia selalu meninggalkan sholat witir terus menerus dengan sengaja begitu tanpa ada udzur-udzur, maka ini dianggap keadilannya gugur. Keadilannya gugur. Ya, Imam Ahmad mengatakan keadilannya gugur, Imam Malik mengatakan keadilannya gugur. Jadi mereka tidak menerima persaksiannya. Kalau dia mau memberikan saksi di pengadilan, mereka lihat dia, oh, saksi Anda ditolak, Anda tidak boleh bersaksi di sini. Ya, gitu. Kenapa? Karena dianggap ini orangnya meremehkan sholat witir. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Ana kurang fit, jadi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Memang hadis berikut ini adalah hadis Aisyah. Ana sudah punya pembahasan khusus tentang hadis ini, tapi itu sudah entah kemana pembahasannya. Butuh waktu untuk Ana harus kaji lagi karena ada catatan penting yang harus Ana sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Maka insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.